ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur sebab kami punya Tuhan yang besar, Tuhan penolong kami, Tuhan yang pasti akan menolong kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami tahu situasi mungkin tidak baik dalam segala situasi atau aspek apapun, tapi kami percaya ada Tuhan Yesus yang pasti mau menolong kami. Amen. Dan pasti setia bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami berkumpul dan bersepakat, maka Tuhan Yesus hadir. Dan ketika Tuhan Yesus hadir, kami percaya yang sakit pasti disembuhkan. Amen. Yang letih lesu dan berbeban berat diberikan kelegaan dan kekuatan. Dan yang butuh jalan keluar, Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami akan menjadi tanah yang subur. Ketika kita beri firman Tuhan, firman itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama dengan saya berkata, amin. Silakan tutup Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat sore. Salam kenal. Ya, puji Tuhan. Jadi sebetulnya yang menyampaikan adalah Bapak Samuel Sianto, tapi Bapak Samuel Sianto ada halangan, jadi saya diminta untuk apakah bisa menyatukan bertepatan tadi saya ada pelayanan di Surabaya, jadi langsung jeblos ke Cirebon. Ini pertama kali saya di Cirebon, senang sekali karena Bapak Ibu Saudara semangat narinya dia. Nanti boleh ya kita nyanyi bareng ya Bapak Ibu Saudara, kita nari bareng ya. Karena kalau saya di Malang, saya melayani sekolah minggu, kita suka nari ya. Apalagi narinya pakai lagu rohani. Jadi jangan pakai wong koyo ini kopi banding. Kalau lagu dunia ya mesti kalah ya. Tapi kalau di dalam Tuhan kita lebih dari pemenang. Amin. Ya. Iya, puji Tuhan. Ya saya harus kenalan ya Bapak Ibu Saudara, karena katanya tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu Saudara. Saya harus kenalan, tapi dari depan sampai masuk saya kok sudah disayang sama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudara. Perkenalkan, nama saya Yohanes Sianto, dan betul saya adalah putra dari Pak Samuel Sianto, putra yang sah dan yang tunggal. Karena saya satu-satunya putra, tapi saya punya adik perempuan juga. Dan Bapak Ibu Saudara, saya sudah sold out Bapak Ibu Saudara, alias sudah laku ya. Karena saya sudah punya istri, dan istri saya cukup satu. Maaf Bu ya, mohon maaf. Saya sudah punya istri saya cukup satu saja. Ya. Kalau anak baru satu. Anak saya putra, usianya 1 tahun, rencana akhir tahun mau nambah. Ya, satu putra, jadi mau nambah. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau bahas tentang yang namanya iman. Apa Bapak Ibu Saudara? Iman itu adalah satu kepastian. Apa Bapak Ibu Saudara? Pasti. Kenapa bisa pasti? Karena iman kita di dalam Yesus Kristus. Jadi pasti, itu namanya iman. Kalau yang nggak pasti namanya apa Bapak Ibu Saudara? Imin. Bisa kak yo. Tapi saya percaya di dalam Tuhan itu pasti. Nah Bapak Ibu Saudara, kita boleh buka kitab kita ya, di Ibrani yang ke-11 ayat yang ke-1, supaya kita mengerti Bapak Ibu Saudara, iman itu apa toh? Iman itu opo, supaya kita ini ngerti. Karena seringkali kita itu kalau dengerin firman amin, tapi nggak ngerti. Nah sekarang kita harus mengerti ya. Ibrani 11 ayat yang ke-1, saya baca Ibrani Bapak Ibu Saudara ya. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saya percaya iman itu pasti. Nah Bapak Ibu Saudara,
Kita percaya kalau kita doa, dan doa orang percaya pasti jawab Tuhan, amin. Nah, tapi seringkali pertanyaan, doa saya kok nggak dijawab Tuhan? Nah ini pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Nah saya kasih tahu jawabannya. Kalau doa kita nggak dijawab Tuhan, berarti bisa jadi doa kita nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh, kalau Tuhan jawab semua doa bisa bahaya. Nanti yang bapak-bapak, Tuhan, saya mau nambah istri Tuhan. Ya gak kira dijawab. Nah dijawab rusuh ya. Jadi doa yang dijawab adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, saya mau disembuhkan. Kalau itu sesuai kehendak Tuhan, pasti sembuh. Antara hari ini pasti sembuh, atau suatu saat pasti sembuh. Tapi kalau Tuhan nggak menyembuhkan, Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita. Nah itu iman. Jadi kita teguh di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, apapun masalah kita, kalau ada iman, kita nggak akan bengkak, nggak akan kita tinggalkan Yesus. Ya. Suatu ketika ada bapak-bapak punya masalah, Bapak Ibu Saudara. Karena punya masalah, jadi waktu doa kebawa kepikirannya. Karena habis ditinggal istrinya meninggal, Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu doa nyanyi, ketika ku hadapi kehidupan ini, janda mana yang harus lah kok perkara rondo. Makanya di Alkitab dikatakan yatim piatu dan janda-janda. Kok nggak ada duda ya di Alkitab? Karena bapak-bapak nggak bisa kalau ditinggal langsung nyari rondo. Oh mana rondo kembang, kayak apalagi gadis kembang gitu. Tapi saya percaya apapun masalahnya di dalam Yesus kita tetap. Amin. Nanti kita boleh nyanyi lagu ya supaya kita semangat sambil joget ya Bapak Saudara. Saya pengen joget juga. Nanti saya lihat dari sana semangat ya. Karena hati yang gembira adalah obat. Mulut kita itu juga ada kuasanya. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saya kata Bapak Ibu Saudara ini seperti oma dan opa saya, atau kakek nenek saya, atau mak engkong saya ya. Jadi kalau pagi itu aku sehat, gitu ya. Ambil joget-joget ya nggak apa-apa, tapi joget yang nyanyi rohani, joget dangdutan yang dunia. Ya. Tapi yang roh, nanti kita nyanyi lagunya. Jadi saya minta bantuan pemain musik ya boleh ya, supaya kita hari ini tuh iman kita itu timbul. Iman itu timbul karena apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Nah, supaya gampang Bapak Ibu Saudara, saya kasih tulisan ya. Jadi nanti kalau pulang Bapak Ibu Saudara, saya kasih berapa 3 poin aja. Kenapa 3 poin? Supaya inget ya. Kita kasih 10 lupa nanti ya. Sampai parkiran mau piro ya lupa ya. 3 poin aja. Nah, jadi yang pertama iman itu ya, Bapak Ibu Saudara. Iman itu artinya kita percaya sama Yesus kalau Yesus itu satu. Itu iman. Jadi kita tangkap dulu. Oh iya ya, saya percaya Yesus. Jadi nggak ada yang mustahil bagi Yesus dan bagi orang yang percaya Yesus. Nah, tapi kalau belum waktunya, bersabar, menunggu. Nah, yang pertama, kalau kita punya iman, berarti apa? Kita mempercayai. Jadi firman Tuhan itu harus kita percaya. Tiap pagi kita baca firman. Kenapa harus baca firman? Karena firman yang menguatkan iman kita. Lek baca koran pasti mumet, harga BBM naik, harga cabai naik. Tapi apa sih turun? Roh Kudus yang turun. Amin. Ya. Tapi harga BBM naik. Nah, kalau kita baca koran pasti mumet. Tapi kalau kita baca firman, engkau adalah kepala bukan ekor. Engkau naik dan tidak turun. Engkau diberkati Tuhan. Engkau disembuhkan Tuhan. Bilur-bilur yang menyembuhkan kita. Ada keselamatan, ada sorga. Nah itu kita jadi kuat. Jadi yang pertama apa? Mempercayai. Terus yang kedua apa? Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah melakukan. Bagaimana cara melakukan? Ya ketika kita sudah percaya iman kita lakukan bagian kita. Kalau Bapak Ibu Saudara bekerja yang jujur, bekerja yang baik. Kalau misalnya mengerjakan apa, dikerjakan yang sungguh-sungguh. Mungkin nggak ada kamera CCTV, tapi Tuhan melihat. Harus jujur, ya. Jadi kita melakukan firman Tuhan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, itu apa? Mengalami. Jadi kita harus mengalami Tuhan, mengalami Yesus. Jadi kayak tadi kita nyanyi lagu. Kalau kita 3M ini, saya yakin iman kita kuat. Iman kita sejati, gak gampang ninggalin Yesus. Ya. Jadi masalah apapun, karena semua orang pasti punya masalah. Tapi kalau ada iman di dalam Yesus, ada sukacita. Suatu ketika ada bapak-bapak pedagang roti. Ya. Roti.
Akhirnya ketabrak Bapak Ibu Saudara, karena di perempatan. Terus sekitarnya datang, ada apa Pak? Ada apa Pak? Ada coklat, ada stroberi, ada meses gitu. Padahal maksudnya ada kecelakaan atau apa gitu. Tapi saya sempat jual. Jadi mau ada apapun masalah kalau bersama Yesus pasti penuh sukacita. Ya. Nah, tadi bagian kedua melakukan kita juga harus jaga sendiri Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita ini tidak jaga tapi kita nyalakan Tuhan. Contoh, kita punya pekerjaan atau usaha, nggak kita jaga. Terus akhirnya ada sesuatu yang membuat usaha kita nggak baik gitu. Terus kita nyalakan, ini salahnya Tuhan, itu nggak boleh. Kita harus jaga. Ya, sama kesehatan kita. Kalau kita sudah faktor usia harus jaga makan kita. Nggak dijaga kenapa? Diambil kucing soalnya. Ya. Jadi mesti dijaga. Jaga makan. Ya, kalau sudah usia harus banyak makan sayur. Terutama buat mata makan apa? Wortel. Tapi saya yakin walaupun usia tetap bisa bedakan warna merah sama warna biru ya. Warna merah langsung seger. Makan wortel. Nah, wortel itu buat mata kita apa? Supaya sehat. Tapi setelah saya pelajari, makan wortel itu juga bisa bahaya buat mata. Kok bisa bahaya? Lagi colok loh. Bisa bahaya. Nah, suatu ketika ada bapak-bapak, nah ini seringkali kita tidak jaga, kita nggak melakukan bagian kita nyalakan Tuhan. Karena suatu ketika ada bapak-bapak kena apa? Kolesterol. Nah, Bapak Ibu di sini saya nggak tahu ada jual kambing nggak ya? Nah, kalau ada jual kambing, saya percaya di sini nggak ada kolesterol. Karena kolesterol adanya di laboratorium, ya ada di rumah sakit kolesterol kalau ngecek baru ada. Nah, bapak ini kolesterolnya tinggi, datang ke dokter, Pak, hari ini harus bertobat ya, bolehnya makan yang berenang saja, ya binatang yang berenang. Terus ditunggu, loh kok nggak turun kolesterolnya? Akhirnya dokternya bingung, datang ke rumahnya, ditanya yang jaga rumah, "Loh Bapak mana?" "Oh iya di kolam renang." "Loh ngapain?" "Dia ngajari kambing berenang." Kambingnya diajari berenang. Nah, seringkali kita itu mengunduh Bapak Ibu Saudara, kita seperti itu ya, di depan Tuhan kita itu enggak. Tapi hari ini saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita orang-orang yang setia, amin. Saya percaya Tuhan Yesus itu bisa bekerja buat semua orang. Usia saya tahun ini 26 Bapak Ibu Saudara, jadi saya jadi pendeta umur 19 tahun. Nah, saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Jadi tahun lalu anak saya lahir, sekarang kan 1 tahun. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah dengar kesaksian orang tua saya kan punya kakak 3 meninggal ya, jadi dipanggil Tuhan. Nah, waktu saya sama istri saya itu, saya memang langsung, habis nikah langsung hajar aja gitu, kepengen cepet punya anak gitu. Nah, ketika saya punya anak, ibu saya ngingetin saya, "Nak, kamu tolong periksa darah, karena ada namanya itu genam PD Bapak Ibu Saudara." Jadi kakak-kakak saya itu meninggalnya karena genam PD, karena ibu saya itu ada genam PD itu jadi kayak sesuatu ada di darah gitu loh Bapak Ibu Saudara. Nah, saya harus ngecek, karena kan saya kan putranya ibu saya. Terus waktu saya ngecek darah saya nama genam PD, saya ngecek sama istri saya. Waktu saya ngecek dengan istri saya, ternyata saya tidak ada, negatif. Yang ada ternyata istri saya. Nah, genam PD ini punya risiko yang besar Bapak Ibu Saudara. Salah satunya adalah pendarahan atau keguguran. Wah, di situ saya sudah khawatir. Karena ini anak pertama kami, dan saya juga baru pertama istri saya hamil gitu. Jadi kan belum ngerti apa-apa gitu. Terus kita ke dokter, saya tanya dokter yang di Malang nggak ngerti juga. Wah, ya coba ini coba itu lah. Kalau coba-coba saya nggak berani Bapak Ibu Saudara. Terus usia kandungan istri saya sudah 4 bulan. Saya bawa ke Surabaya, karena di Surabaya ada yang ngerti tentang genam PD. Nah, tapi sebelum ke genam PD, semua kan menebak-nebak anak saya ini laki atau perempuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu kunci supaya doa kita dijawab. Kuncinya adalah kalau doa itu harus jelas. Karena kita itu kadang-kadang nggak jelas. Tuhan, saya minta uang. Loh, berapa Bapak Ibu Saudara? Cuma minta uang nanti dikei 1.000 nggak? Soalnya gak iso kayak nanti. Dikei 1 miliar kawin. Harus jelas. Saya minta uang 10 juta. Buat apa? Yang jelas. Buat modal kerja saya. Nah, saya doa sama Tuhan jelas. Tuhan, saya minta anak pertama saya laki-laki. Ya. Nah, kadang-kadang kalau kita minta anak nggak jelas ya bahaya. Harus laki-laki atau
perempuan. Ya, satu antara itu, nggak ada yang lain ya. Terus saya minta laki-laki, orang tua saya bilang, ya kayaknya ini perempuan deh gitu. Kenapa? Karena dari ayah saya, nenek saya itu anak pertamanya perempuan, jadi kakak perempuannya ayah saya. Lalu dari keluarga mertua saya, anak pertamanya perempuan. Dari dari kakak perempuan ayah saya, anaknya perempuan, jadi sepupu saya perempuan yang pertama. Lalu dari mertua saya, anaknya juga perempuan yang pertama. Kemungkinan ini perempuan karena kakak ipar saya anaknya laki-laki. Jadi sudah dihitung gitu loh Bapak Ibu Saudara. Pakai ilmu-ilmu hitung-hitung lah gitu ya, ilmu gatuk lah. Terus, tapi saya yakin anak saya laki-laki. Singkat cerita waktu dicek di dokter kan di USG itu ya perutnya istri saya. Dicek, ternyata di bawah perutnya ada mentilnya. Puji Tuhan ada mentilnya. Jadi ada mentilnya berarti laki-laki Bapak Ibu Saudara. Nah, singkat cerita itu mujizat yang pertama. Singkat cerita waktu saya ke dokter di Surabaya, saya sudah khawatir karena saya takut sekali karena kan itu beresiko bisa keguguran atau pendarahan. Ketika dokter yang ngecek, saya nggak tahu, mungkin dokter ini anak Tuhan ya. Dokternya bilang gini, ini mujizat. Dok, kenapa dok? Anakmu ini bertumbuh dan berkembang sehat. Luar biasa loh saudara. Nah padahal kalau GNPD itu kita nggak boleh kebanyakan makan kacang. Jadi kacang-kacangan itu ya, olahan kacang sate, tahu telur, gado-gado, terus apa itu ya, selai kacang, pecel ya, terus hampir pokoknya makanan peyek, iwak peyek. Nah, terus singkat cerita, istri saya itu suka makanan itu. Dan kalau makanan itu, terus kalau yang lainnya nggak boleh itu kalau bau-bau harum-harum seperti parfum. Terus habis itu untuk apa itu sabun badan yang wangi itu nggak boleh karena itu bahaya buat bayi kami. Tapi itu dilakukan saya dan istri saya. Kami sudah takut. Puji Tuhan setelah diketahui itu, kita langsung jaga makannya. Kita nggak pakai harum-haruman, nggak pakai apa itu kamper barus, kamper itu ya, kamper itu kita nggak pakai. Dan puji Tuhan di tahun lalu anak kami lahir dengan sehat dan tidak kurang satu apapun. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, iman itu apa? Pasti. Kalau yang nggak pasti apa Bapak Ibu Saudara? Imin. Gak sampai di situ aja Bapak Ibu Saudara. Waktu anak saya lahir, kami harus cek lagi. Karena kami mau cek anak kami ada nggak GNPD-nya. Karena kalau ada, tidak boleh disuntik vitamin K. Karena kalau disuntik vitamin K, maka ada sesuatu reaksi yang berbahaya. Dan puji Tuhan setelah 8 jam dicek, anak kami bersih, tidak ada GNPD. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan setelah bersih, ada masalah lagi Bapak Ibu Saudara. Anak saya, mohon maaf, belum mengeluarkan kotoran besar atau kotoran kecil Bapak Ibu Saudara. Padahal bayi dalam 24 jam itu harus ngeluarin minimal salah satu. Saya langsung tumpang tangan ke anak saya berdoa, dalam nama Yesus pasti keluar. Puji Tuhan habis didoakan, langsung buang air kecil Bapak Ibu Saudara. Doa kita itu berkuasa Bapak Ibu Saudara. Saat iman kita percaya, Tuhan kita besar, pasti Tuhan tolong kita. Nah, sampai di titik itu kita menunggu Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus tunggu? Saya dan istri harus menunggu karena ada proses namanya bayi kuning Bapak Ibu Saudara. Dijemur biasanya ya, kalau itu harus dijemur di bawah matahari jam 7 pagi. Nah, waktu anak kami ini, kami nunggu karena kami nggak mau pulang ada masalah. Kalau pulang ada masalah, saya takut nyetir itu dengan cemas gitu loh Bapak Ibu Saudara. Nah, waktu itu hari Sabtu, dokter sudah mengizinkan kami untuk pulang ke Malang. Tapi saya bilang, dok, saya mau tetap tinggal aja supaya aman. Karena kami mau tunggu supaya kalau ada kuning, dokter bisa menangani. Nah, saya baru tahu ternyata kenapa kuning. Kuning itu kalau bayi dengan orang tuanya itu golongan darahnya berbeda. Jadi anak saya A ikut saya, istri saya O. Nah, kalau golongan darah Tuhan Yesus apa Bapak Ibu? O ya, karena O darah Yesus. Nah, singkat cerita, hari Minggu saya sudah bilang sama dokter, kami tolong reservasi satu alat, jadi namanya sinar terapi Bapak Ibu Saudara. Sinar terapi itu untuk menurunkan kadar bilirubin supaya bayi itu tidak kuning. Karena kalau kuning, kenapa kuning? Karena dia harus memproduksi darahnya sendiri. Karena dari O jadi A. Karena kalau O kan di dalam perut ibunya, otomatis dia harus dibantu supaya bisa memproduksinya. Karena kan organnya belum sempurna. Singkat cerita, waktu
waktu malamnya kami sudah reservasi. Lah kok rumah sakitnya kemasukan bayi 3 yang kuning, alatnya dipakai semua. Waktu hari Minggu dokter ngecek anak saya kuning, aduh istri saya nangis, saya cemas, saya khawatir. Cuma bisa berdoa Bapak Ibu Saudara, karena alatnya tidak ada. Dan di tengah pandemi, kami kalau mau pindah rumah sakit itu harus swab PCR lagi, istri saya di swab, terus harus protokol dan sebagainya. Pada saat itu kan Delta Bapak Ibu Saudara, tahun lalu. Lalu kami berdoa, kami minta pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, bayi kami sehat. Senin langsung masuk fototerapi sampai hari Selasa, dan hari Rabu sertanya setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari, jalan dalam suka Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya Bapak Saudara, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam surga, jalan dalam surga, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lumayan ya Bapak, silakan duduk. Jadi jalan serta Yesus, iman itu apa Bapak Ibu Saudara? Iman itu pasti. Percaya Bapak Ibu Saudara? Amin. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar tentang iman. Iman adalah sesuatu yang pasti, dan iman kami harus mempercayai, kami harus melakukan, dan kami harus mengalami sendiri. Tuhan Yesus, Engkau melihat Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Setiap Bapak Ibu Saudara punya pergumulan, punya masalah masing-masing, tetapi Tuhan Yesus pasti menolong setiap Bapak Ibu Saudara yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus-Mu terus bersama-sama dengan kami, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dan pengajaran dan tuntunan bagi setiap kami. Tuhan terus memberkati buat Jaruban Global Fellowship ini Tuhan, supaya terus menjadi berkat, dampak bagi sekitar, dan Tuhan terus menyertai apa saja yang dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung, dan memberikan kesehatan, memberikan pemulihan, memberikan pertolongan, dan itu semua pasti di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat pelayanannya Kak Joel. Nah Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pengumuman untuk 2 minggu lagi. Nanti yang melayani adalah istrinya Pak Sam dari GSJS. Jadi Podo Samuel, tapi yang itu Samuel Gunawan. Jadi yang GSJS Surabaya, jadi tanggal 18 ya Bu ya. Terus nanti ada pengumuman juga untuk hari Sabtu ya Pak Tim ya. Sabtu tanggal 8 ya, betul ya? Iya Pak Tim. Yang kamu muda? Iya tanggal 8. Sabtu tanggal 8 silakan hadir di sini lagi. Itu anak-anak muda acaranya nyantai. Jadi nanti bakar-bakar roti aja. Jadi acaranya lebih santai. Itu ada acara Yun Sekota di tempat ini. Terus nanti untuk besok itu ada acara makan gratis seperti biasa, pesta rakyat. Bapak Ibu silakan hadir, ajak teman-temannya yang lain juga untuk hadir. Nanti seperti biasa,
Jadi habis makan silahkan ngambil pakaian juga ada, kita dapat kiriman lebih banyak lagi, dan alat-alat juga rumah tangga juga dikirim, silahkan boleh ambil ya. Jadi monggo silahkan hadir besok jam 12, mulainya jam 12 sampai habis. Ada juga pijat refleksi seperti biasa ya, satu orang 10 menit. Terus ada pengumuman lagi Pak Den? Tidak ada. Oke, itu aja pengumuman dari kita. Mari kita tutup ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Saya minta untuk Pak Reno tutup dalam doa. Ya, hari ini juga silakan yang mau ngambil pakaian ada yang di sisi sebelah kanan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau sore ini kami bisa berkumpul bersama di tempat ini. Kami percaya ada berkat Tuhan bagi setiap kami yang datang. Biarlah setiap firman yang ditabur oleh hamba-Mu benar-benar memberi dampak dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh berbuah dalam kehidupan di dunia yang gelap ini Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Perjalanan pulang ke Malang, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, tiba di rumah dengan selamat, bertemu dengan keluarga di dalam damai sejahtera Tuhan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga akan menikmati berkat makanan minuman yang tersedia di tempat ini untuk memberkati, mengkuduskan semua makanan minuman yang ada. Terima kasih Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan ada bersama kami mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, silakan.